Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini tema kita adalah capek mikirin mantan. Jangan dipikir, lakukan saja ini biar mantan yang capek mikirin kamu. Ya, capek ya mikirin mantan ya. Sampai banyak yang kelihatan dulu wajahnya bersinar, bercahaya, tapi karena terlalu capek, terlalu lelah mikirin mantan, akhirnya badannya susut ya. Seperti orang yang sakit, seperti orang yang kurang gizi ya. Kemudian terlihat kuyu, terlihat selalu bermuram hati ya. Maka apa yang bisa dilakukan di dalam kondisi yang demikian? Sebenarnya jawabannya sederhana ya. Kalau Anda merasa capek mikirin mantan, ya sudah, jangan dipikirin ya. Sekarang semua jalur antara Anda dan dia diblokir kan. Tidak ada jalur yang bisa membuat Anda meyakinkan yang bersangkutan bahwa Anda adalah pilihan yang terbaik ya. Atau kalau Anda masih merasa sebagai pasangan resminya, tidak ada yang bisa Anda lakukan juga ketika komunikasi itu ditutup ya, untuk memberikan keyakinan kepada dia bahwa Anda masih pasangan resminya agar dia kembali kepada Anda ya. Kecuali kalau yang bersangkutan masih mau diajak untuk berinteraksi, berkomunikasi ya, kita masih bisa tuh mikir apa yang harus kita sampaikan agar dia tergerak hati dan pikiran serta tindakannya untuk menerima kita kembali, mengakui kita kembali dan kembali kepada kita ya. Nah, sekarang kan komunikasi sudah tidak mungkin dilakukan. Berkali-kali pun Anda melakukan pergantian ya, akun-akun, nomor telepon, nomor WhatsApp agar bisa kembali berkomunikasi dengan dia, toh diblokir terus juga ya, jadi mubazir kan. Nah, Anda harus tahu ya, bahwa kalau sudah sampai pada level yang seperti ini, persoalan ini dipikirin juga tidak akan selesai dan tidak akan ada kemajuan ya. Tidak Anda pikirin juga tidak akan ada kemajuan ya. Cuman bedanya kalau Anda tidak mikir, energi Anda lebih hemat ya. Lah, kalau begitu apa yang harus saya lakukan pada saat ini? Jadi bukan hanya apa yang perlu Anda lakukan, tetapi Anda melakukan sesuatu yang kemudian membuat mantan jadi mikirin Anda. Itu yang penting ya. Anda tahu ya, kemarin baru perhelatan Piala Eropa ya, Euro 2020 ya, di benua Eropa sana. Benua Eropa itu jauh loh ya dari kita. Butuh belasan jam penerbangan baru sampai ke benua Eropa sana. Apa yang terjadi? Ya, kita terus membahas tentang strategi yang dipilih oleh pelatih tim nasional Inggris, Gareth Southgate ya. Kita terus mendiskusikan strategi canggih, permainan sepak bola cantik dan menyerang ya. Padahal Italia itu terkenal sebagai tim yang jago bertahan ya. Catenaccio, strategi Grendel begitu. Tapi sekarang justru mereka menampilkan gaya sepak bola yang agresif dan menyerang.
pelatihnya Roberto Mancini. Kita bicarakan, ya. Ini membicarakan profil orang per orang, ya. Terlepas ada juga yang membicarakan, wah kok bisa ya negara Eropa di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung seperti saat ini, tapi mengumpulkan puluhan ribu orang di dalam satu stadion, ya. Kok nekat banget kan, kita ada juga yang membicarakan begitu. Tetapi di luar itu kita membicarakan orang per orang sekarang. Kenapa sampai kita bicarakan mereka? Karena apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian, dan itu adalah prestasi, ya. Dan saya yakin, percaya, antara kita dengan Roberto Mancini, pelatih tim nasional Italia, itu sama-sama punya bakat dan sama-sama punya ketertarikan. Beliau berbakat dalam bidang sepak bola, sensenya dalam bidang sepak bola. Dulu jadi pemain sepak bola, pensiun jadi pelatih sepak bola, ya. Mungkin tinggi badannya lah beda sedikit, ya, tapi orang kita kan juga yang tingginya 170 cm ke atas juga banyak, ya. Saya tingginya 170, ya. Roberto Mancini itu kalau saya tidak salah sekitar 175 cm, ya. Volume otaknya yo sama kan. Kemudian waktu yang Allah berikan satu hari satu malam 24 jam juga sama. Tetapi Roberto Mancini dan Gareth Southgate punya sesuatu yang kemudian membuat semua orang, jangankan mantannya, semua orang berpikir tentang dia. Ya, banyak ya yang selama beberapa hari ikut sedih tuh. Pendukung tim nasional Inggris, tuan rumah final Piala Eropa 2020 diselenggarakan di Stadion Wembley, kota London, ya. Dihadiri puluhan ribu penonton, tapi ternyata gagal jadi juara. Kita yang belasan jam jarak pesawat nih, ya, dari mereka bisa tuh ikut ngedrop juga, ikut kehilangan gairah, kehilangan semangat, dan seterusnya, ya. Itu hebatnya apa yang telah mereka lakukan terhadap peradaban manusia, ya. Dengan bentuk tubuh yang sama, ya, ya tinggi beda-beda sedikit, waktu yang Allah berikan satu hari satu malam juga jumlahnya sama, volume otak yang juga sama besarnya, cuman bedanya mereka ini adalah para pekerja keras, ya. Saya mengikuti itu Gareth Southgate sejak zaman jadi pemain dulu, ya. Piala Eropa tahun 96 kalau saya tidak salah, ya. Dia mengambil juga tendangan penalti pada babak semifinal. Inggris juga tuan rumah pada saat itu, dan dia gagal, ya, menendang penalti, menjadi common enemy. Tapi dia berusaha terus, dan setelah itu dia masih bermain sepak bola selama 8 tahun, ya. Dia tidak patah semangat. Setelah pensiun, dia belajar tentang kepelatihan, menjadi pelatih klub belum berhasil, kemudian menjadi pelatih tim nasional usia 21 Inggris, lumayan berhasil, kemudian menjadi caretaker pelatih tim nasional Inggris hingga hari ini, ya. Dan sebagai pelatih menurut saya prestasinya luar biasa, walaupun dia bukan sosok yang terlalu diinginkan untuk melatih oleh publik Inggris, ya. Jadi ya, dia melampaui fase hidup yang panjang yang diisi dengan kerja keras, ya. Gagal, dicoba lagi, gagal, dicoba lagi, dan terus seperti itu, ya. Dan hari ini ketika dia menjadi pusat perhatian,
ya, tentu menjadi finalis Euro ya, turnamen major seperti itu, saya pikir tetap prestasi yang layak dibanggakan. Anda bisa bayangkan itu, jangankan mantannya Gareth Southgate ya, semua orang saja membicarakan, apalagi mantan-mantannya, semuanya kagum dan semuanya menyesal tuh, aduh kalau seandainya sekarang menjadi istrinya Gareth Southgate, tentu duitnya banyak ya, karena pelatih tim nasional itu gajinya sangat besar ya. Nah, jadi agar mantan mikirin Anda dan Anda tidak mikirin dia, Anda fokus menggali bakat Anda ya, minat Anda kemana. Karena ketika Anda berbakat, Anda menyukai sesuatu, itu hasilnya, kinerjanya akan lebih maksimal ya. Anda torehkan prestasi sebagus mungkin, sehebat-hebatnya menjadi pusat perhatian banyak orang ya. Ketika prestasi Anda sudah muncul, nama Anda sudah muncul, karya Anda sudah muncul, dijamin mantan pasti akan mulai mikirin Anda kembali. Dan seiring prestasi Anda yang terus naik dan meroket ya, itu mantan akan tambah banyak mikirin Anda. Dan Anda akan lupa tuh kepada mantan ya. Karena apa? Karena fokus kepada pencapaian demi pencapaian. Dan kepuasan hati di dalam pencapaian prestasi itu ya, itu akan membuat Anda lupa dengan hal-hal yang menyakitkan yang pernah hadir di dalam hidup Anda ya. Dan sekali lagi, asalkan manusia mau berusaha ya, insya Allah pasti akan Allah berikan ya. Kalau usahanya maksimal, hasilnya pun maksimal ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya ya. Demikian, selamat berusaha dan tetap semangat. Bismillah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.